sampai diam saja ya. Teman-teman punya peluang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Share, tap layar, sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yuk bareng-bareng bismillah. Semuanya jadi dapat pahala jariah berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. 1.500 orang tuh. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Jangan sampai biarkan jari jemari teman-teman tidak menambatkan investasi pahala jariah insyaallah, ya. Oke. Lanjut lagi. Mim tadi di awal sudah dibahas. Saya izin ulang sedikit, ini namanya adalah huruf mim, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah support ya, barakallahu fikum, masya Allah. Nah, ini namanya adalah huruf mim. Nama aslinya mim, bukan huruf ma. Karena nggak ada huruf hijaiyah apapun yang dia dalam huruf hijaiyah yang namanya huruf ma tuh nggak ada. Adanya huruf mim. Mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Oke, teman-teman, ini ada yang nggak bisa dengar suara saya, boleh tolong di komen di kolom komentar, bantu mereka, bantu teman-teman kita yang nggak bisa dengar suara saya, keluar dulu baru masuk lagi. Bagi yang nggak bisa dengar suara saya, tolong dibantu ya, teman-teman, tolong dibantu, biar mereka bisa ikut belajar bareng terus. Mungkin sinyalnya. Ya, oke. Nah, jadi huruf mim itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Tapi saya ingatkan lagi buat emak-emak, bunda-bunda super solihah, biasanya nih ketika melafalkan huruf-huruf yang keluar dari asyafatain atau bibir, pastikan bibirnya jangan sampai dilipat seperti bunda-bunda mau benerin lipen atau lipstiknya. Ma, mi, mu. Biasa aja. Ma, mi, mu. Selesai. Nggak perlu dilipat-lipat. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, mim di sini perhatikan baik-baik, dia berharokat baris atas. Saya ulang lagi, kalau baris atas dia dibacanya antara vokal A atau vokal O, teman-teman. Ya, atau vokal O. Kalau vokal A huruf tipis, kalau huruf tebal, ya, kalau huruf O, ya, vokal O maka dia huruf tebal, teman-teman sekalian. Nah, mim dibacanya ma atau mo ketika fathah. Coba. Mim dibacanya ma atau mo ketika fathah. Ya, gitu. Ayo. Ma, berarti mim huruf tipis huruf tebal. Gitu aja. Mim berarti huruf tipis huruf tebal. Ternyata mim berarti huruf yang tipis karena vokalnya vokal A. Tuh, begitu. Oh, terus kalau misalnya udah tipis, kita udah tahu nih huruf ini adalah huruf yang tipis. Nah, huruf tipis yang berharokat fathah dia punya penyempurnaan pelafalan dengan cara BMSS. Ya, buka mulut itu BM, SS itu artinya sambil senyum, bukan sambil salto. Hati-hati. Maka ketika kita lafalkan, buka mulutlah untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyumlah untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu teman-teman. Maka ketika kita lafalkan, maka dilafalkan macam nih. Ma, bukan mo, tapi ma. Biar tipisnya dapat. Kalau gini mo dengan ma. Teman-teman sendiri yang bisa merasakan mana yang lebih tipis. Senyumnya tipis-tipis aja biar manis dan tipis hurufnya. Begitu. Oke. Sip, takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. La ilaha illallah. Ya. Allah. Ya, lanjut. Teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ta. Huruf ta. Nama aslinya memang huruf ta. Tapi ta-nya di sini lihat di atasnya. Ya. Maaf, sebelum ke atasnya kita cek dulu. Teman-teman tahu nggak kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Ya, perhatikan baik-baik. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca atau mengucapkan huruf ta, teman-teman sekalian, adalah dibaca dengan menjulurkan. Menjulurkan apa, Bang? Ujung lidah kita keluar area mulut kita, atau seperti terlihat seperti nongol, atau seperti digigit ujung lidahnya, tetot, atau kayak ngelel, atau kayak melet, apapun istilahnya. Jangan sampai melafalkan huruf ta dilafalkan macam nih. Ti tu bat. Nah, jangan sampai kayak ular. Ta ti ti ut at it ut. Nah, nggak begitu. Ujung lidahnya tak boleh nampak keluar. Kenapa? Karena itu bukan cara melafalkan huruf ta. Seperti apa cara melafalkan huruf ta? Oke, ya. Perhatikan baik-baik. Cara melafalkan huruf ta, di manakah engkau ta? Kita mau ta'arufan sama kamu. Ya, nih ya, perhatikan kita ta'arufan sama huruf ta nih. Ya, teman-teman, kalau ada komen-komen yang belum sempat saya baca, mohon maaf ya, karena saya tidak selamanya buka HP.
Saya lihatnya langsung ke tablet, fokus menerangkan. Jadi kalau ada komen-komen yang tidak terjawab atau pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan, mohon maaf kalau saya tidak sempat jawab. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf ta jangan sampai dilafalkan lidahnya menjulur keluar seperti digigit, nongol atau ngelel atau melet. Nah, lantas huruf ta dilafalkannya seperti apa? Siap-siap LLM. Lagi-lagi makhraj, sedikit-sedikit makhraj. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu nyatanya yang harus kita sampaikan. Ya, nih, makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Makhrajnya huruf ta emang di mana, Bang? Makhraj huruf ta, tempat keluar huruf ta itu keluar dari yang namanya torful lisan. Bang, torful lisan itu apa, Bang? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Oh, tapi Bang, ujung lidahnya diapain? Wa ta wa dal wa ta min huwa min ulya sanaya. Apa tuh, Bang? Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Aduh Bang, saya agak kurang mudeng nih Bang, misalnya gitu ya. Saya kurang paham nih Bang, maksudnya seperti apa tuh Bang? Oke, begini, perhatikan baik-baik. Ya, nih, huruf ta itu dilafalkan ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas, sama seperti huruf dal. Sama, toh, ya. Ta, ti, tu, bat, ke sini. Ya, jadi ujung lidahnya, lihat teman-teman, ujung lidahnya nggak keluar ke sini, nggak digigit. Iya, teman-teman ngerasa terbantu nggak? Teman-teman pada dari mana aja sih? Apakah semua dari Indonesia atau ada yang dari luar Indonesia? Ya, negara tetangga, sahabat kita, negara sahabat kita serumpun ada yang di luar Indonesia. Masya Allah ya, semoga teman-teman di seluruh Indonesia Allah muliakan karena Quran. Amin. Teman-teman Allah permudah segala urusannya karena Quran. Amin. Amin nggak? Amin. Insya Allah. Malaysia, Indonesia, oke, baik. Ya, jadi huruf ta itu teman-teman jangan sampai dilafalkan ujung lidahnya menjulur ke area luar mulut seperti yang tadi saya contohkan. Jadi huruf ta itu ujung lidahnya tak nampak, nggak gini, ta, ya, nggak seperti ini, ta ti ta, nggak, tapi ta ti tu at. Kelihatan nggak ujung lidahnya keluar? Enggak ya, karena memang huruf ta dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas, bukan keluar. Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut lagi teman-teman. Maka pastikan jangan sampai lidahnya menjulur atau nongol. Ya, saya sampaikan ini sedalam ini karena saya sayang sama teman-teman semua. Maka saya upayakan yang terbaik buat teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan kembali. Tak di sini, tak perhatikan baik-baik. Sekarang taknya dalam kondisi sukun. Ini menarik. Coba teman-teman, ketika melafalkan tak dalam kondisi sukun, siapa yang melafalkannya masih seperti ini? Ya, siapa yang melafalkannya masih seperti ini? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Siapa yang melafalkannya masih seperti ini? Mats, ya. Qaddamats yada. Terima kasih Bunda Yanti, semoga rezekinya berkah selalu, udah ngasih gift topi koboi, ya. Qaddamats. Ada yang melafalkannya masih begini? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ayo jujur, biar saya bisa mendeteksi teman-teman. Biar saya bisa mendeteksi teman-teman di mana kekurangannya, ya. Nah, yang masih melafalkan tak, ya, huruf tak sukun itu ada bunyi-bunyi ini nih, bunyi-bunyi huruf yang tidak diharapkan sebenarnya, maka itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Kenapa kok ada bunyi S-nya segala? Bang, kan biar fasih, Bang. Tak sukun itu biar kedengarannya fasih gitu ya. Dia harus ada nafasnya, Bang. Qaddamats itu namanya, Bang. Nama sifatnya adalah hams. Iya, saya sepakat teman-teman sekalian. Saya sepakat kalau huruf ta itu harus ada harus ada hamsnya, ya. Iya Bang, terus kenapa? Kalau kayak kita pakai huruf S di sini kenapa? Apa salahnya? Karena teman-teman sekalian, karena huruf sifat hams itu bukan menghadirkan huruf S. Huruf S itu nama sifatnya disebut dengan sofir. Sofir itu berdesis. Jadi nggak perlu ada huruf S-nya di sini. Qaddamats. Dulu saya dengar orang yang melafalkan tasukun ada S, rasanya masya Allah fasih banget, padahal itu tetot. Sofir itu artinya berdesis. Sifat es ini itu miliknya huruf sin, huruf sod. Sedangkan ta nggak gitu. Terus gimana, Bang? Terus gimana? Gitu ya. Maka lafalkan saja mat, tapi percikan nafasnya mat. Udah nggak ada bunyi SS-nya. Qaddamat. Qaddamat. Ya dipercikan saja, tapi jangan sampai berlebihan. Qaddamat. Apalagi ada S-nya, qaddamats.
Enggak. Huruf ta itu nih teman-teman, perhatikan baik-baik. Mana huruf ta tadi? Nih. Huruf ta, perhatikan. Dia punya salah satu sifat yang disebut dengan hams, tapi hamsnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. At, it, ut, mat, at, mat, mit, mut, selesai. Mantul nggak Ustaz? Oh tidak. Ya, coba huruf kolkola apa aja? Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Ada huruf ta, jangan saya mate. Aduh jangan, karena gak punya sifat kolkola. Coba nggak percaya huruf ta nggak punya sifat kolkola? Cek nih huruf ta nih. Huruf ta ada nggak sifat kolkola memantul? Iya bang, nggak ada. Nah itu dia. Oke, seru belajar ngaji, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa ini ribet, berarti teman-teman itu pengen yang instan-instan. Berarti teman-teman pengen yang instan-instan, ya, atau pengen yang berproses. Pelan-pelan aja. Saya nggak minta teman-teman langsung paham. Nggak ada yang memerintahkan kita harus cepat bisa baca Quran, nggak ada. Tapi kita harus belajar, wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim muslimat. Nah harus. Gitu, nggak ribet? Alhamdulillah. Kalau teman-teman nggak ngerasa ini ribet, berarti teman-teman mau berproses, mau belajar pelan-pelan aja. Gak harus langsung paham bang. Saya lupa kemarin tak itu gimana ya pelafalannya, nggak apa-apa. Lupa nggak masalah, asalkan terus belajar. Ya. Lanjut ya, berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani saja sampai beres, biar sukses. Nah gitu ya. Maqaddamat yada. Nah lanjut lagi teman-teman. Kita akan masuk ke huruf berikutnya. Ya, kalau titik duanya di atas itu huruf ta. Kalau titik duanya di bawah, maka itu adalah huruf apa namanya? Huruf ya, teman-teman sekalian. Apa? Huruf ya. Bang, melafalkan huruf ya itu gimana sih bang? Susah nggak sih? Kayak melafalkan huruf y, teman-teman udah kenal kan pasti huruf y alfabet. Itulah huruf ya. Sama, kalau huruf y dengan y sama teman-teman. Cuman lihat harokatnya biar nggak salah vokalnya. Harokatnya apa di sini? Harokatnya fathah. Berarti kalau harokat fathah ada dua kemungkinan. Bisa jadi vokalnya adalah a atau vokalnya adalah o. Di sini huruf y-nya vokalnya dibaca ya atau yo. Coba teman-teman, dibaca ya atau yo? Dibaca ya dengan vokal a. Betul. Maka kalau vokalnya a, maka dia huruf yang tipis. Oh, kalau misalnya vokalnya o bang, dia huruf yang tebal. Jelas teman-teman? Jelas teman-teman? Iya nggak? Allahu Akbar ya, Masya Allah ya. Tuh, jadi dia huruf yang berarti huruf ya itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Vokalnya A bang, berarti huruf yang tipis. Selesai. Ya. Oh siap bang. Berarti kita hapus ya tebalnya ya. Iya bang, kita hapus ya. Oke. Terus bang. Kalau kita udah menemukan huruf tipis berharokat fathah, emang kenapa bang? Nah, kenapa bang gitu ya? Berarti kalau huruf tipis berharokat fathah, gimana teman-teman? Bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Hah? Kalau vokal O emang apa bang? BMTS. Kalau BMSS untuk huruf tipis artinya buka mulut sambil senyum. Biar vokal A-nya ajib buka mulut. Biar kadar tipisnya ajib tepat sambil senyum. Gitu. Maka ketika kita lafalkan begini. Ya. Tuh. Bukan ya. Tuh. Ya. Ya. Yauma. Ya. Tuh. Terima kasih Kak Alat Tazhan. Ya, topi koboinya. Semoga rezekinya semakin berkah, lancar, dan membawa keberkahan dalam kehidupan sampai ke dalam surganya Allah. Ya, jadi bukan ya, tapi ya. Kalau teman-teman ingin menyempurnakan pelafalannya, ya, oke, buka mulut sambil senyum, ya, sip. Maksudnya kalau o gimana? Kalau o, kalau misalnya o, teman-teman sekalian, nih, kalau o dia buka mulut tanpa senyum. Contoh, senyum nggak? Bukan bukan disenyum kan kalau tadi tipis ba, agak tarik dia ba. Kalau buka mulut tanpa senyum terlihat. Itulah kenapa tanpa senyum, biar vokal tebalnya makin terasa. Kayak tadi kalau huruf ya gak dilafalkan tanpa senyum jadinya agak tebal kan. Yo itu teman-teman ya. Oke, teman-teman nggak perlu khawatir. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Saya dampingi teman-teman. Ya, teman-teman lihat ya, yang nonton
1.600, 1.700 orang. Masya Allah. Teman-teman bayangkan kalau 1.700 orang ini berkumpul dalam satu waktu offline. Oh, Masya Allah ya. Tapi yang share nggak nyampe setengahnya teman-teman. Yang tap-tap layar nggak nyampe 150.000. Allahu Akbar. Yuk kita gaungkan Quran ini di TikTok. Sebar cahaya Quran. Kalau teman-teman ngerasa ini manfaat, itu cintanya Allah. Kalau jelek pembahasannya itu saya. Tapi kalau manfaat itu cintanya Allah. Sebarluaskan cinta Allah ini. Ya, kita tunjukkan konten ngaji punya tempat viral gitu ya di TikTok. Lanjut teman-teman sekalian. Qaddamat yada. Nah, ketemu dal lagi ya. Ingat ya, sudah kita bahas tadi dal di sini. Dal tidak sama dengan huruf D. Kita bahas lagi atau tidak nih? Kita bahas singkat ya. Ya, kita bahas singkat ya. Kita bahas versi cepatnya karena tadi di awal sudah kita bahas plus dengan tasdidnya malah tadi ya. Oke, ini namanya huruf dal teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman serupakan huruf dal ini dengan D abjad alfabet. Nah ya, jangan teman-teman serupakan dal ini sama huruf D abjad alfabet. Kenapa? Karena mereka dari hakikat pelafalan tak betul-betul serupa. Maka bahayanya kalau teman-teman berpuas diri baca Quran nggak upgrade hanya baca Latinnya saja, maka itu tidak elok teman-teman. Bang, tapi kan saya belum bisa latihan Arabnya juga. Latin itu bukan membuat teman-teman jadi malas belajar. Ya, karena pada hakikat pelafalan abjad alfabet tak semuanya sama dengan huruf hijaiyah. Ya, Bang, tapi kalau buat pemula yang mualaf atau yang awam banget boleh ya? Oh, boleh. Tentu boleh. Tapi jangan sampai teman-teman berada dalam zona nyaman. Jangan. Tak selamanya zona nyaman itu tepat teman-teman. Sedangkan teman-teman punya potensi lebih baik bacaannya. Ya, oke, semangat ya. Gitu. Oke, jadi huruf dal ini berbeda dengan huruf D pada abjad alfabet. Nah loh Bang, emang bedanya apa? Nih, ya kita tunjukin lagi boleh. Nih, kenalan lagi sama huruf dal lagi boleh. Nih, ya, huruf dal teman-teman sekalian, dia punya aturan, dia punya cara baca berbeda dengan huruf L. Bang, emang bedanya apa? Yuk kita lihat ya. Bang, kenapa sih LLM terus lagi-lagi makhraj? Kenapa sih Bang? Karena makhraj adalah satuan terkecil dari hukum tajwid. Ya, oke. Nah, yang pertama kali yang harus kita sempurnakan ketika membaca Quran itu tajwidul huruf. Karena tartil, Allah kan memerintahkan kita tartilah baca Quran. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa itu tajwidul huruf? Mentajwidkan huruf. Apa aja tajwidul huruf? Makhraj, sifat, tebal tipis. Nah, maka ketika kita membahas ini diharuskan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari an ya'lama idh wajibun alaihim muhatamu qabla syuri awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Pengen fasih, makhraj sifatnya sempurnakan. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf dal, tempat keluarnya huruf dal itu keluar dari yang namanya torful lisan. Bang, torful lisan itu apa Bang torful lisan? Torful lisan itu artinya ujung lidah. Ujung lidahnya diapain Bang? Ujung lidahnya menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Oh, gimana Bang? Gak kebayang Bang. Nah, gak kebayang ya? Oke, sebentar nih seperti ini. Nih kelihatan nggak huruf dal? Ujung lidah kita kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita teman-teman. Ya, oke, jelas. Jadi kita punya gigi seri atas nih. Nah, bagian gusinya kita tempelin pakai ujung lidah kita. Dadi du bade ade ide ude. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman kalau melafalkan huruf D emang ujung lidahnya ke sini? Coba, emang ketika teman-teman melafalkan huruf D alfabet ujung lidahnya ke sini? Saya yakin banyak orang melafalkannya begini. Ujung lidahnya hanya disentuhkan ke langit-langit atas saja. Sama nggak? Ya, emang beda Bang suaranya? Beda nih, kita buktikan pada kosakata duduk. Kalau kita pakai huruf D ketika melafalkan kata ini maka bunyinya begini. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Kalau D, duduk. Kalau dal, duduk. Beda atau sama? Teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Ya, beda nggak? Nah, itu dia pentingnya kita belajar per huruf. Teman-teman, kenapa di Iqra itu ada pembahasan mengenali huruf dulu, bukan hanya sekedar mengenal. Ya, kalau pengajarnya detail, itu dia bukan hanya mengenal bentuk, tapi mengenal apa sifat dan makhraj dari huruf tersebut.
Makanya di Iqra itu sifat huruf-huruf dulu kan yang dikenali. Sekalian kenalan sama huruf, sekalian kenalan bukan cuma bentuk, bukan hanya bunyi, tapi kaidah, makhraj dan sifat. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang dalnya berharokat baris atas. Saya ulang lagi. Kalau baris atas namanya harokat fathah. Kalau huruf berharokat fathah ada dua kemungkinan. Bisa dibaca dengan vokal A, bisa dibaca dengan vokal O. Huruf dal ini dibaca ketika fathah da atau do, teman-teman. Huruf dal kalau fathah dibacanya da atau do, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Dibacanya da ya, bukan do ya. Maka kalau vokalnya A, Masya Allah. Kalau vokalnya A, maka dia adalah huruf yang tipis. Ya, kalau vokalnya O, maka dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa, Bang? Fo, bo, po, vo, ho, ro, ko, ro. Ketika fathah vokalnya O ya, berarti itu tandanya dia adalah huruf yang tebal. Gitu, teman-teman. Ya, tapi kalau dia huruf yang tipis maka vokalnya vokal A. Maka dal dibacanya kan bukan do tapi da, maka dia adalah huruf yang tipis. Oh iya Bang, saya sudah mulai ngeh gitu. Seru nggak belajar ngaji? Ya, seneng nggak? Nah lanjut. Kalau ada huruf tipis lalu dia berharokat fathah, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Hah? Emang ada Bang? Apa teman-teman yang udah sering ikut live ini? Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang hurufnya tipis? Gimana coba? Dengan cara BMSS, teman-teman ya, BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya, artikulasinya biar jelas, kejelasannya biar clear. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan, ya, saya mohon izin ya teman-teman, saya pokoknya ucapkan banyak terima kasih teman-teman yang terus support tanpa henti dengan tap-tap layar dan share. Jari jemari teman-teman jangan kira akan capek sia-sia. Allah melihat, malaikat mencatat. Teman-teman terus ikut support konten-konten ngaji, pahala jariahnya terus mengalir insya Allah, apalagi terus tersebarkan. Ya, oke, baik. Nah, oke, huruf tadi apa? Buka mulut sambil senyum. Kalau kita nggak hanya buka mulut saja, maka akan condong ke lebih tebal bunyinya. Da, da, da. Kenapa? Karena kalau tanpa senyum itu huruf tebal. Fo, po. Maka kalau huruf dal, huruf tipis, hanya buka mulut tanpa senyumnya gini, da, da. Sedangkan dia harus sambil senyum tipis-tipis, da, da. Bedakan antara da dengan da. Do dengan da. Ya, oke. Jelas teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jelas ya? Jadi da. Qaddamat yada. Nah, begitu. Oke? Jelas. Lanjut lagi ya. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Udah difoto belum? Maaf. Foto dulu nih. Sudah? Oke, Masya Allah, Allahu Akbar. Lanjut lagi teman-teman. Ya da. Nah, dalnya tadi kan fathah ya, fathah. Huruf dalnya sudah kita bahas. Nah, dalnya fathahnya berjumpa dengan alif, bertegur sapa dengan alif. Maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, apa tadi namanya? Nama hukumnya mad tabi'i. Saya ulang lagi boleh? Karena hukum ini paling banyak boleh. Saya izin ulang lagi boleh? Muter-muter nggak apa-apa, ngulang-ngulang nggak apa-apa. Kita mulai. Ya, keluarga mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Ini saya harus ingatkan. Ada apa aja? Ada dhammah, ada dhammah, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah si wawu sukun, kalau kasroh pasangannya adalah si ya sukun. Begitu. Berarti mad tabi'i itu ada 3 pasangannya Bang. Betul banget ya. Fathah bertegur sapa dengan alif, dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun. Ya. Nah, sekarang urgensinya kita menyempurnakan mad tabi'i ini kenapa? Teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Ya. Oke. Nggak percaya? Sedikit-sedikit mad tabi'i ini. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Di sini tadi sebelumnya ada fathah ketemu alif,
matobi'i ya. Terus di depannya ada dhammah wawu sukun tuh matobi'i. Terus ada fathah tegak ini juga matobi'i. Ada fathah tegak lagi ini juga matobi'i. Ada kasrah berjumpa dengan ya sukun matobi'i. Ada fathah tegak matobi'i. Nah semua itu matobi'i, atau ada yang menyebutnya mad asli boleh, silahkan. Banyak ya matobi'i ya. Nah, makanya teman-teman pastikan dua harokatnya harus konsisten. Karena saking banyaknya mad tabi'i, kalau teman-teman tidak konsisten dua harokatnya, kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan, maka saya yakin bacaan teman-teman kurang teratur. Ya, jelas teman-teman sekalian. Iya bang, tapi saya dua harokatnya belum ngeh bang. Segimana sih dua harokat itu? Caranya biar konsisten dua harokat, ngayun. Ayun dengan nada begini ya, mau ayunan nadanya falas ke, mau nadanya merdu ke, itu bukan penilaian kita awal. Penilaian itu di sini yang membuat dia bacaannya betul atau tidak itu ini ya. Kalau dia falas bacaannya tetap dua harokat, ya tetap berarti bacaannya betul ya. Misalnya kita lafalkan ayun, ayunhu, ayunhu, dahu, yadahu. Itu misalnya kalau ayunannya merdu misalnya. Tapi kalau kita kan ada yang dia buta nada, dia cuman asal ngayun aja, yadahu, ayunhu, yadahu. Apakah salah? Ya enggak, karena dua harokatnya pas. Jadi faktor penentuan seseorang itu bisa baca Quran itu bukan dari merdunya dulu, tapi dari tajwidnya ajib atau enggak, betul atau enggak, baru disempurnakan dengan keindahan taronum langgam makomat lagu. Iya, asal ayun aja dulu. Yadahu, baru nanti kalau sudah terbiasa nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Yadahu, yadahu, boleh. Ya, ingat ya teman-teman, dahulukan tajwid sebelum yang lain-lain. Ya, penyempurnaan untuk memperindah bacaan kita baru gunakan lagu, makomat, taronum, langgam gitu loh. Ya, jadi harus tahu skala prioritas. Ya, pentingnya kita belajar juga biar kita tahu skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Jangan sampai ya, belum bisa pakai nada Ustaz, tenang, nggak masalah. Yang penting tajwidnya dulu. Ya, oke. Qaddamat yadahu, yadahu gitu. Oke, teman-teman, Ustadz saya tak pandai bernada, nggak masalah, nggak berdosa. Yang berdosa itu kalau misalnya nggak pakai tajwid dan nggak mau belajar. Kalau misalnya bacaannya terbata-bata tapi terus belajar, double pahalanya. Ya, gimana nggak kita makin cinta sama Allah, orang Allahnya aja luar biasa sama kita, tapi kitanya yang kadang-kadang bandel, ngeyel. Ya, Allah udah kasih rahmatnya banyak, kitanya ngeyel. Ketika nanti kita dikasih kesulitan, kita bilang, ya Allah, kenapa engkau tidak adil ya Allah? Kita yang bandel. Ya, yuk teman-teman lanjut ya. Nah, di sini kita menemukan ada hak besar, teman-teman sekalian. Ya, ada hak besar. Ya, ini hak besar, sepakat ya, bentuknya seperti ini juga, ini hak besar. Nah, teman-teman, hak besar ini siapa yang menganggap, kita belum bahas harokatnya. Siapa di antara teman-teman yang menganggap hak besar ini, ya, oke, yang menganggap hak besar ini dibaca dengan dirasakan dilafalkan dari dada. Nah, ya, siapa yang melafalkan hak besar itu melafalkannya masih dari dada. Ayo, yang menganggap hak besar itu dilafalkan dari dada. Ayo, ada nggak? Nah, hati-hati, hak dada. Nah, oke, saya izin bantu ya teman-teman. Dalam huruf hijaiyah tidak ada tempat keluar yang namanya dada, makhraj dada, nggak ada. Ya, hak besar itu bukan dari dada. Nah, ya, oke. Hah? Bukan kan hak besar itu dilafalkan begini kan? Kan besar. Besar berarti dada. Oh, nggak ada hubungannya. Ya, ya dahu, nggak. Tapi hak besar itu keluar dari mana? Makhrajnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Hak besar itu, nih kita cek ya nih. Hak besar itu dilafalkan makhrajnya dari aqsal halqi, bukan dada tapi aqsal halqi. Aqsal halqi itu pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Nih, ilustrasi gambarnya. Kelihatan? Jadi dari pangkal tenggorokan, tepatnya pada bagian pita suara kita. Hahihubah, tuh, hahihubah,
Tuh, kerasa nggak? Jadi ketika teman-teman melafalkan H besar, saya contohkan izin ya. Gitu. Jadi ya, bukan mengambil dari sini. Enggak, tapi ha, hi, hu, bah, bukan hi, hi, hu, bah. Selesai. Ya, ini pentingnya kita belajar teman-teman. Biar kita melafalkan hurufnya sebenarnya lebih mudah kita lafalkan, lebih enteng kita lafalkan, nggak kesulitan. Karena apa? Karena kita tahu kaidahnya, tahu konsepnya, teman-teman. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya gitu ya. Jadi jangan sampai dilafalkan dari dada, nggak ada, tapi dari pangkal tenggorokan. Yadahu, yadahu, selesai. Oke. Sip, teman-teman lanjut lagi. H besarnya berharokat simpul angka 9. Ya, H besarnya di atasnya ada simpul angka 9. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, maka dia nama harokatnya harokat apa? Nama harokatnya adalah harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia harus dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A, dengan vokal U, dengan vokal I. Ya, dengan vokal A, dengan vokal U, dengan vokal I. Dengan vokal U. Maka H besarnya di sini kan kita baca H lagi, nggak dibaca dengan vokal A karena bukan fathah, nggak dibaca dengan vokal I juga. Kenapa? Karena bukan kasroh, tapi dia dibaca dengan vokal U karena dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, yaitu harokat dhammah. Ya, paham sampai sini? Kalau kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, vokalnya U ya, nggak I, nggak A, nggak O. U ya. Oke. Nah, oke, Masya Allah. Jelas teman-teman? Nah, sekarang bagaimana menyempurnakan harokat dhammah? Cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma. Harokat dhammah tak akan pernah menemukan kesempurnaan kecuali illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul memonyongkan kedua bibir. Apa kodenya? Kodenya adalah M ya. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Ya, jangan sampai malu-malu kalau melafalkan huruf berharokat dhammah, jangan jaim. Ya. Jadi monyongkan betul-betul. Yadahu. Ya, Bang, jujur deh, kalau saya melafalkan huruf berharokat dhammah atau waw itu kan harus monyong ya, Bang ya. Saya itu ngerasa jadi kayak kurang ganteng dan cantik dan kece ketika ngaji. Teman-teman mau ganteng dan cantik kece di hadapan siapa sih ngaji? Di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Kalau pengen kece di hadapan Allah, lafalkan dhammahnya maju ya. Hu. Jelas teman-teman? Ya, jelas? Lanjut ya. Gitu. Ya, yadahu. Teman-teman. Jelas teman-teman? Tambah ganteng dan cantik kalau monyong bibirnya di hadapan Allah, kece bacaan teman-teman. Ajib ya. Lanjut teman-teman. Nah, yadahu wa. Nah, lanjut lagi nih. Baru kita tadi jelaskan. Nah, ya, di sini kita mendapati ada huruf waw, teman-teman sekalian. Waw itu huruf yang mudah atau gampang. Ya, huruf waw itu ketika dilafalkan itu huruf yang mudah atau huruf yang gampang. Nah, huruf yang mudah atau huruf yang gampang. Waw itu adalah huruf yang mudah dan gampang. Tapi saking gampangnya huruf waw dilafalkan, banyak orang yang tidak sempurna melafalkannya. Banyak orang yang melafalkannya asal selewat. Banyak orang melafalkannya nggak fokus, ya, gitu. Berbeda ketika teman-teman melafalkan huruf ain, melafalkan huruf ro, melafalkan huruf bo, fokus karena ngerasanya sulit. Tapi ketika waw asal lewat aja, jangan teman-teman. Ya, itu. Ini namanya huruf waw. Waw, ya, oke. Nah, lalu biar huruf wawnya tepat gimana, Bang? Ya, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw itu juga. Apa Maju mulutnya. Muncung mulutnya, monyong mulutnya. Jadi ketika kita lafalkan itu maju mulutnya teman-teman, jangan cuma begini. Wa. Enggak, maju. Wa, wi, wu, wa. Maju bibirnya. Ya. Oke, maju bibirnya. Jelas sampai sini?
Jelas sampai sini teman-teman? Ya, jadi maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, manyun mulutnya. Sepakat? Jelas? Baru sempurnakan harokatnya. Harokatnya karena bukan vokal O tapi dia vokal A, ketika fathah maka dia huruf yang tipis kan? Kalau O kan vokal tebal, huruf tebal. Kalau vokal A kan berarti waw kan dibacanya bukan wo tapi wi. Maaf wi lagi. Tapi wa ketika fathah. Nah, maka penyempurnaan pelafalannya buka mulut sambil senyum. Jadi step by stepnya itu yang pertama muncung mulutnya, yang kedua buka mulut sambil senyum, BMSS. BM buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A-nya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ketika kita lafalkan maka pelafalannya seperti ini. Maju dulu mulutnya, baru buka mulut sambil senyum, tarik. Wa, tarik dan buka. Wa. Jelas sampai sini teman-teman? Ya, teman-teman ngerasa ada manfaat nggak? Teman-teman masih ada waktu loh. Masih ada berjamaah 1.600 orang di pojok kanan atas ini. Siap nggak untuk sebarluaskan dulu sebelum kita lanjutkan lagi? Kita gaungkan cahaya Quran di TikTok. Ya, kita jadikan TikTok kita ketika dihisap itu menjadi ladang pahala jariah buat kita. Ya, ayo. Sebarluaskan dan share kalau ngerasa ada manfaat. Kalau nggak ada nggak usah ya. Oke, sip, manfaat karena itu dari Allah, bukan karena dari saya. Izin Allah, maka sebarluaskan karena Allah. Karena Allah, jadi pahala jariah bahkan. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Perhatikan baik-baik. Yadahu wa yaqu. Nah, wa yaqu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas huruf Y sudah ya. Huruf Y insya Allah mudah. Lafalkan saja huruf Y pada abjad alfabet. Ya, gitu ya. Karena vokalnya A, buka mulut sambil senyum. Ya. Ini juga sama tuh udah kita bahas. Saya izin lanjut ke huruf berikutnya boleh? Saya lanjut ke huruf berikutnya boleh? Ini huruf apa ini teman-teman? Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf apa? Huruf Qaf, ya. Namanya adalah huruf Qaf. Nama aslinya ya, Qaf. Jadi bukan huruf Q. Di huruf hijaiyah itu nggak ada yang namanya huruf Q, teman-teman. Tapi huruf Qaf. Nah, Qaf ini menariknya dia berharokat simpul angka 9 nih. Nah, yaitu berharokat dhammah, maka dibaca dengan vokal U ya. Nah, saya pengen nanya nih, siapa? Jujur ya, di antara teman-teman semua yang melafalkan qaf dhammah masih seringkali bingung apa bedanya dengan kaf berharokat dhammah. Iya enggak? Ada yang masih suka bingung? Ketukar? Atau bingung? Yang ini bunyinya ku, yang ini bunyinya ku, yang ini ku, yang ini ku. Apa coba bedanya? Ada yang masih belum ngeh nggak? Kalau belum ngeh saya izin sampaikan. Semoga jadi ngeh. Oke? Ya. Oke. Kata henti ini apa maksudnya? Ini fitur dari Al-Qur'an ini. Kita ngebahas dulu ya. Kita bahas dulu di sini ya. Oke. Belum paham ya? Oke, gini. Qaf dan kaf apalagi ketika berharokat dhammah, seringkali banyak orang nggak ngeh apa bedanya. Yang ini kan ku, yang ini ku. Lalu apa bedanya? Nah, lalu apa bedanya? Bedanya teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik bedanya. Nah, di sini. Kenapa qaf dan kaf itu seringkali tertukar? Karena memang qaf dan kaf itu adalah satu makhraj, satu tempat keluar huruf. Ya, Masya Allah. Jadi qaf dan kaf itu keluar dari aqsal lisan, dari pangkal lidah. Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Qaf dan kaf keluar dari pangkal lidah. Cuman bedanya apa? Mau tahu bedanya apa? Pelan-pelan ya, ini udah pada pinter nih yang udah jawab, terima kasih ya. Nah, yang sudah jawab tepat, Masya Allah terima kasih ya. Saya izin jelaskan, menyampaikan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, boleh teman-teman ya, mohon maaf ya kalau misalnya jadi lama ya. Di sini kan kita belajar bareng-bareng ya, Insya Allah, jadi nggak ada yang egois, semuanya sama-sama belajar. Nah, qaf di sini sama nih, lihat area yang berwarna ungu, qaf itu keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidahnya disentuhkan kemana? Ke langit-langit yang lunak. Nih langit-langit yang ini teman-teman. Nih langit-langit yang warna pink nih. Nah, kelihatan? Kelihatan teman-teman? Tuh langit-langit yang warna pink. Nah, karena pangkal lidah qaf ini seluruhnya menempel hanya ke langit-langit yang lunak saja yang warna pink, maka dia sifatnya jadi jahar. Gak keluar nafas. Percikan nafas sedikit pun gak keluar. Ku. Gitu. Kerasa nggak? Jadi nggak boleh ada nafas. Jadi kalau misalnya masih ada nafas kunya ku, berarti teman-teman melafalkannya ini.
Nah, kaf. Kaf itu sama pangkal lidah. Tapi lihat, ada bagian yang nempel ke langit-langit yang pink, tapi sebagian kecilnya nempel ke langit-langit perbatasan lunak yang pink dan keras yang kuning. Kelihatan? Makanya di sini keluarlah, karena ada persentuhan dengan langit-langit yang keras juga, keluarlah percikan nafas. Nama sifatnya hams. Oke, ada percikan nafas. Jadi kalau yang ini, perhatikan, kita bandingkan. Yang ini lebih dalam ya. Kalau yang ini ku. Yang ini yang ini ku. Kerasa nggak? Yang ini lebih dalam, nggak keluar nafas. Yang ini agak maju dikit ke langit-langit keras, ada nafasnya. Ku. Yang ini ku. Yakin sama aja. Bedain nih. Saya perjelas ya, biar perjelas saya takaluf dulu nih. Saya berlebihan dulu. Yang ini ku. Yang ini ku. Saya mohon maaf, saya lebaikan dulu ya. Ku, biar ngeh. Yang ini ku, yang ini ku. Yang ini ku, yang ini ku. Nah, jelas? Nah, sebenarnya letak di sana, letak yang paling terasa tuh di sana, teman-teman. Contohin Kak, mau dicontohin apa? Mau dicontohin begini, nggak akan ada bedanya. Kalau begini mah kan di dalam letaknya. Nampak depan sama-sama saja. Ku. Nah, gitu. Ya. Oke. Cuman bedanya kalau huruf kaf dimulai dari keadaan bibir senyum dulu, karena dia huruf tipis. Ku. Kalau huruf kaf langsung gak perlu senyum dulu. Enggak. Tapi kalau kaf ku, karena dia tipis. Huruf tipis yang berharokat dhamma itu senyum dulu. Ku. Tapi kalau huruf qaf itu kalau dari segi tebal tipisnya. Oke. Buku tasinya di mana? Sabar ya, buku tasinya nanti saya persiapkan. Nanti buku tasinya, teman-teman, buku tasinya yang teman-teman tadi lihat warna biru seperti ini, nanti di sini ada scan barcode video pembelajaran bersama saya, dan scan barcode di sini bukan ilustrasi gambar, tapi ilustrasi video 3D animasi. Siap? Tungguin, makanya sabar, masuk grup dulu, karena nanti buat yang mau order itu yang masuk grup dulu yang didahulukan. Ya, karena udah setia untuk bersama-sama belajar. Tapi nanti belum, masih disusun bukunya, masih dibuat animasinya, ya. Lanjut, ya. Asal sabar saja, ya. Teman-teman kalau ada yang bilang, Pak, kayaknya udah 1 tahun deh, tapi nggak jadi-jadi, teman-teman tahu nggak? Untuk akhirnya ada animasi itu perlu modal sekitar 30 juta sampai 60 juta. Jadi bukan hanya saya mempersiapkan itu dulu karena butuh modal, teman-teman. Ya, gitu, nggak gratis, ya. Nah, ada perjuangan, ya, harta yang harus kita korbankan di jalan Allah. Ya, lanjut. Wayaku. Jadi dia nggak boleh keluar nafas. Wayaku, nggak. Berarti dulu dia masih jadi kaf. Ya, salah besar. Kalau jadi kaf salah besar karena mengganti huruf. Ya, gitu cara masuk grupnya. Sabar, tonton sampai akhir. Yang sabar bisa masuk grup. Wayaku. Nah, gitu teman-teman sekalian. Lanjut ya. Sudah ya. Nah, qafnya di sini dhammah berarti maju mulutnya karena dia dibaca dengan vokal u. Ya. Oke. Lalu saya izin lanjut sedikit ya. Di sini dhammahnya bertemu dengan wawu sukun, ya. Nih, perhatikan baik-baik ya, wawu sukun. Maka ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf atau disebut dengan harokat dhammah dan berjumpa dengan wawu sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 bukan 2 hari, 2 harokat. Matobi'iyah, ayunkan wa yaqulu, biar 2 harokatnya pas, karena hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu matobi'i. Pastikan 2 harokatnya pas biar bacaan teman-teman teratur dan rapi. Wa yaqu, ayunkan qulu. Mau nadanya enak kayak, mau nadanya falas kayak, mau nadanya merdu kayak, ayunkan saja dulu. Wa yaqulu. Yang penting 2 harokatnya terjaga, tepat, nggak kelebihan, nggak kepanjangan, nggak kependekan, nggak kecepatan. Ya. Wa yaqulu, gitu. Oke, jelas teman-teman. Lanjut. Takbir dulu dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, wa yaqulu. Nah, ini baru kita bertemu nih dengan huruf lam. Teman-teman, ini namanya huruf apa ya? Ini yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira ini huruf apa ya? Ini adalah huruf lam. Ya, adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam, teman-teman sekalian? Apakah lam itu, teman-teman? Apakah lam itu serupa dengan huruf L alfabet? Yuk, siapa? Siapa yang masih menganggap lam itu karena lam itu dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet? Siapa? Ayo, jujur ya. Nggak boleh ada dusta di antara aku dan kamu. Cielah. Siapa? Saya masih ada ya, jujur ya, nggak boleh ada, biar saya tahu. Oh, masih ada. Baik, begini teman-teman. Ini bahayanya kalau kita hanya berpuas diri membaca Al-Quran dari Latinnya aja. Dikit-dikit lihat Latin boleh, tapi dipelajari ya khotnya, khorosemnya, Arabnya, hijaiyahnya dibaca ya. Jangan baca Latinnya aja di bawah. Ya, terlalu menikmati zona nyaman itu membuat kita tidak upgrade. Padahal potensi kita lebih besar daripada itu. Maka Latin boleh dibaca. Khususnya buat yang awam, pemula atau bahkan mualaf, bagus banget. Aduh, masya Allah, bagus. Tapi buat teman-teman yang Allah yang teman-temannya sudah Allah kasih izin untuk lebih paham, ya jangan sedikit-sedikit, ya jangan sering-sering lihat Latin. Kenapa? Karena huruf lam dengan L contohnya. Lam kan kalau di Latin diwakilkan dengan L, betul banget. Tapi ketika pada hakikat pelafalan mereka tak betul-betul serupa, teman-teman. Saya harus sampaikan ini. Bedanya apa antara L dan lam? Nah, boleh saya sampaikan? Saya izin bantu ya. Oke, saya izin bantu. Sambil saya sampaikan, ini insya Allah semoga ini menjadi manfaat. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, 1.600 orang di pojok kanan atas lagi nonton, lagi berkumpul di sini, yuk berjamaah. Yuk berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah. Yuk sebarkan. Yang belum sebarkan, share. Ya, sampaikan kepada yang lain. Yuk sama-sama kita bergerak bersama. Sebarkan cahaya Quran di TikTok. Ya, oke. Nah, biar dapat pahala jariahnya juga insya Allah teman-teman. Ya, bagi yang belum silakan. Oke. Sekarang saya akan izin sampaikan. Emang antara huruf lam dengan huruf L itu apa bedanya, Bang? Gitu ya. Emang huruf lam dengan huruf L itu apa, Bang, bedanya? Gitu ya. Baik. Huruf L, biasanya huruf L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Al, la. Kelihatan? Al, hanya ujung akhir lidah saja seperti ini. Kelihatan nggak? Al, ular, lar. Hanya ujung akhir lidah saja. Sedangkan huruf lam itu punya aturan. Walamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan, ya teman-teman sekalian, dari tepi lidah kita yang kiri dan yang kanan, ya, menyusur sampai ke ujung lidah, itu menempel ke langit-langit atas di belakang gigi-gigi atas kita. Jadi terlihatnya lebih penuh. Perhatikan. Al. Kalau L, al. Kalau lam, la. Kalau L, la. Beda atau sama? Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Saya hanya menyampaikan saja. Kalau teman-teman fokus, teman-teman pasti insya Allah atas izin Allah akan bisa melihat perbedaan itu. Ya, nah saya sampaikan ini kenapa sejauh ini, karena saya sedikit tahu, makanya saya sampaikan biar saya nanti di hadapan Allah nggak dipertanggungjawabkan. Ya, kalau saya nggak menyampaikan nanti gimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah. Nah, gitu ya, teman-teman sekalian. Lanjut lagi ya. Nah, lamnya dhamma, ya, maka dibaca dengan vokal U. Ingat ya, semua huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhamma, simpul angka 9 dibaca dengan vokal U, selesai. Ya, sempurnanya U dengan cara maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Ya, gitu. Oke. Ustadz standar bacanya menggunakan riwayat imam siapa, qiraat siapa? Ya, keumuman di Indonesia Hafizan Asim Thoriqah Syatibiyah. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Wa yaqulu. Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhamma? Bukan hanya keluar vokal-vokal U saja. Lu, tapi wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhamma tak akan pernah menampakkan kesempurnaan. Kecuali bi dhammi syafataini, dhamma kecuali betul-betul memonyongkan kedua bibir kita. Ya. Oke. Gitu.
Ya teman-teman, mau nggak menyempurnakan pelafalan Quran? Atau pengen seadanya? Bisa seadanya. Tapi teman-teman malu nggak sih di hadapan Allah? Hari ini masih bisa berbicara dengan bebas, ya berdiskusi, mulutnya lancar berbicara. Tapi ngaji banyak berdalih. Ah udahlah yang standar-standar aja, gak usah ribet-ribet. Kan mulut kita beda sama mulut orang Arab. Gak usah jauh-jauh ke Arab. Mulut orang Sunda dengan orang Jawa pun beda. Itu hanya dalih saja. Gak mau berikhtiar dengan sempurna. Mau gak menyempurnakan bacaan Al-Quran? Masalah hasil gimana Allah? Tapi kita proses dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, gitu. Oke? Teman-teman, ya. Yuk semangat teman-teman ya. Gitu semangat. Malu kita di hadapan Allah kalau nggak pengen menyempurnakan. Masalah hasil gimana Allah? Yang penting kita berproses, ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Bismillah. Wa yaqulu. Ya. Wa yaqulul. Nah, lamnya sudah kita bahas ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum, sangat bermanfaat buat saya yang nol ilmu. Sama saya juga nol ilmu. Ya, Allah menitipkan saja. Jadi ilmu ini bukan punya saya. Hakikatnya Allah yang menitipkan. Karena Allah ambil semuanya saat ini juga bisa bagi Allah. Mudah. Ya, tapi Allah titipkan untuk jadi manfaat buat bareng-bareng. Bukan hanya buat saya. Ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Lu-nya di sini langsung masuk ke huruf lam berikutnya. Karena di sini sering kita sebut dengan hukum apa atau kondisi apa nih di sini? Yang ini nih. Sering kita sebut dengan kondisi apa? Alif lam alif lam apa? Alif lam komariah. Ingat ya, alif lam komariah bukan komarudin. Hati-hati. Ya. Ada yang menyebutkan ini alif lam komariah, ini umumnya ya, alif lam komariah. Ada yang bilang idhar komari, ada yang bilang al komariah boleh. Ya. Tandanya al-qomariyah atau alif lam qomariyah itu apa? Di atas lamnya ada tanda sukun atau tanda petik. Nah, kalau syamsiah bagaimana Bang? Kalau syamsiah, nih syamsiah itu, nah ini ya udah ada nih. Kalau syamsiah ada bentuk seperti alif dan lam bersandingan, di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid. Nah, ini baru alif lam syamsiah. Ya, bukan alif lam syamsuddin, hati-hati. Nah, paham ya? Nah, berarti teman-teman semua, ini cara bacanya gimana? Kalau alif lam syamsiah berarti huruf yang dibaca langsung ke huruf yang bertasydid. Kalau alif lam qamariyah mana yang dibaca langsung masuk ke huruf yang bertanda sukun. Makanya dari sini lu langsung masuk ke lamnya. Wa yaqulul. Nah, gitu. Wa yaqulul. Nah, langsung masuk dia. Ya, langsung masuk ya. Seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu. Langsung masuk dia. Ya. Nah, lanjut. Sip, teman-teman. Selanjutnya, lamnya sudah kita bahas ya bagaimana cara melafalkannya. Sekarang tinggal kita lihat, perhatikan lamnya dalam kondisi sukun. Teman-teman, kita bahas dulu wanti-wanti atau hati-hatinya kita ketika melafalkan lam sukun. Ya. Kalau lam sukun ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Teman-teman ada yang udah tahu? Kesalahan pertama itu kesalahan yang populer, salah tapi populer. Kesalahan kedua ini banyak orang yang belum tahu. Nah, ya, ketika kita melafalkan lam sukun, kesalahan pertama jangan sampai lam itu dilafalkan memantul. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat qalqalah, nggak punya sifat qalqalah huruf lam, maka jangan sampai dibaca yaqulul laka, ada bunyi vokal keluar Ingat, yang keluar ketika lam sukun bukan vokal, bukan huruf vokal, tapi konsonan bukan le. Ya, wa yaqulul ka. Ya, teman-teman mau tahu nggak kenapa sih lam sukun suka memantul? Boleh saya sampaikan? Kenapa sih lam sukun itu suka memantul? Oke, begini. Perhatikan baik-baik. Lam sukun suka memantul karena lidah kita keburu turun duluan. Sedangkan huruf berikutnya itu belum kita lafalkan. Perhatikan baik-baik. Wa yaqulul laka. Nah, turun duluan lidah kita mengakibatkan ada bunyi le. Makanya turunkan l-nya. L-nya turun dulu, turun setelah kita sudah melafalkan huruf berikutnya. Wa yaqulul ka. Tapi bukan berarti lamnya ditahan lama-lama.
Jadi nggak natural gini. Wa yaqulul nggak gitu juga natural. Sesuaikan dengan tempo bacaan. Wa yaqulul kafi. Biar nggak ada pantulan di antara kita. Di antara huruf lam sukun. Ya. Oke. Jelas sampai sini, jelas nggak teman-teman? Biar nggak mantul, jelas? Insyaallah. Nah, ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang soalnya gini teman-teman, banyak orang yang mencari biar nggak mantul, mencari alternatifnya itu alternatif yang kurang sempurna. Apa? Yaitu dengan memutus suara lamnya karena nggak pengen mantul. Jadinya hati-hati banget. Saking hati-hatinya alternatif yang dipilih jadi salah. Contoh begini. Wa yaqulul ka. Nah, l-nya itu terputus tak seperti itu, ya. Gitu. Wa yaqulul kafiru. Maka dia tetap harus mengalir sedikit. Hah, kenapa? Karena lam punya sifat namanya apa coba? Kenapa nggak boleh putus suara? Karena lam punya sifat. Nama sifatnya tawassutu. Ya, wa baina rikhwin wa syadidil umar. Dia sedikit mengalir suaranya, teman-teman sekalian. Betul. Kalau putus tidak tertunaikan sifat apanya? Sifat tawasutnya. Ya, atau bainiyahnya. Maka terus mengalir sedikit tapi tanpa memantul. Wa yaqulul ka. Tuh, lul ka. Jangan berlebihan juga lul ka. Enggak berlebihan juga ya suaranya. Cukup mengalir dikit aja. Wa yaqulul kafi. Nah, gitu teman-teman ya. Jelas sampai sini? Takbirnya mana? Kalimat Allahnya mana? Belum bergema nih pagi ini. Mana nih? Sekali lagi, yuk gemakan semua 1.500 orang di kolom komentar. Gemakan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kebaikan ini dari Allah. Ya, izin Allah loh, hati-hati. Bukan karena penyampainya yang hebat, bukan karena fasilitasnya yang ajib, enggak. Allah mudah ngasih keilmuan buat kita. Tapi ini karena teman-teman berikhtiar, saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar, Allah kasih keberkahan keilmuan buat kita. Amin. Jadilah manfaat. Ya, ayo, jangan ragu. Ya, oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ragu untuk komen. Ya, teman-teman satu lagi boleh? Satu lagi atau dua lagi boleh? Satu lagi deh ya. Satu lagi deh ya, boleh ya. Nah, huruf kaf tadi udah kita bahas ya. Nah, kaf di sini berharokat baris fathah tegak, baris tegak. Maka dia samanya sama matobi'i juga. Ya, kaf. Ini kaf namanya. Dilafalkan seperti kita melafalkan huruf K pada alfabet. Persis. Ku terima kasih yang sudah takbir. Terima kasih ya. Masya Allah. Nah, huruf kaf ini dilafalkan seperti kita melafalkan huruf K alfabet. Kuku kaki kakak kakekku kaku kaku. Kuku kaki kakak kakekku kaku kaku. Selesai. Ya, namun ada sifat yang harus kita perhatikan. Kaf itu punya sifat namanya hams. Hamsnya tapi bukan mengalir nafas. Huruf kaf itu hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Tuh, ya. Jadi kan hams itu sebenarnya artinya adalah mengalir nafas. Ya, tapi untuk huruf kaf itu dilafalkan hanya berupa percikan nafas saja. Kaki kubak ak ik, selesai. Jadi nggak berlebihan. Kalau berlebihan lebih dari kadar percikan, jadinya becek gitu ya nafasnya, disebutnya takaluf. Takaluf itu artinya berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Contohnya kaki kubak. Enggak begitu. Tidak seperti itu. Jangan berlebihan. Biasa ya. Kaki kubak. Nah, ya. Oke. Nah, kafnya fathah tegak, matobi'i ya, 2 harokat, ayunkan 1 kali. Kafi, 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 gitu. Ya, oke. Nah, lanjut mungkin saya langsung pembahasan terakhir di sini ya. Ini menarik nih. Ini siapa yang masih suka cadel melafalkan huruf fa nih? Siapa yang masih suka cadel melafalkan huruf fa dilafalkan menjadi huruf apa? Dilafalkan menjadi huruf P. Ada? Yang melafalkan huruf fa dilafalkan menjadi huruf P ada? Tetot. Jadi bukan kapiru. Alam taro papa. Nah, jangan papa gitu ya. Tapi kafi. Gimana caranya biar fa ini tak tertukar dengan huruf P? Gimana caranya?
Caranya adalah ada teman-teman ya gitu. Nah, caranya mana huruf fa nih? Perhatikan baik-baik. Huruf fa jangan sampai dilafalkan menjadi seperti huruf P. Papipu, karena fa fi fu fu itu punya cara baca ya. Nah, makhrajnya adalah batnun syafah. Kenapa sih harus bahas makhraj? Karena ini satuan terkecil dari tajwid. Makhraj huruf fa itu keluar dari batnun syafah. Batnun syafah artinya adalah perut bibir bawah. Diapain? Wa min batni syafah fal fa ma'atrafit thanayal musyrifah. Ya, ujung gigi sari atas kita menyentuh dengan badan atau perut bibir bagian bawah. Perut bibir bagian bawah. Nah, batnun syafah itu adalah badan atau perut bibir bawah. Seperti apa itu? Nah ya, ini udah mulai pada kendor nih semangatnya ya. Mungkin ada aktivitas lain ya. Teman-teman yang masih stay, terima kasih banyak. Lanjut. Nah ya, pokoknya teman-temannya sampai akhir dan belum masuk grup, teman-teman bisa masuk grup secara free. Asal sabar ya. Nah teman-teman, fa tuh lihat ujung gigi sari atas kita nih ya. Ujung gigi sari atas kita nih disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ujung gigi sari atas kita nih nempel ke bibir bawah, tapi bibir bawahnya harus jelas. Bukan bibir bawah bagian yang luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkannya macam nih, ya, maka dia pasti akan tepat mengalirkan nafas. Nama sifatnya hams. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ya, oh ada yang udah lebaran ya, masya Allah, iya, ya, baik. Nah, berarti kita contohkan ya, seperti apa pelafalannya. Oke, baik. Nih, pelafalannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Fa, fi, fu, baf. Kalau tepat melafalkannya seperti itu, pasti teman-teman akan melafalkan fa bernafas. Pasti ada nafasnya. Fa, fi, fu, baf. Kelihatan? Fa, kerasa nggak? Fa, fi, fu, baf. Nah, macam itu. Mau masuk grup Ustaz boleh, asalkan sabar. Nunggu sampai akhir. Bentar lagi ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, terakhir. Fa-nya sudah kita bahas ya. Jadi jangan sampai, kalau huruf P emang gimana bang? Kalau huruf P, teman-teman, kalau huruf P itu yang nempel apa coba? Kalau huruf P yang nempel itu adalah bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Jadinya nggak keluar nafas, mampet. Jadinya seperti ini. Papipu, ya nggak akan keluar nafas, teman-teman. Ya, tapi fa, fi, fu. Nah, ya. Oke. Nah, iya, boleh yang mau masuk grup sabar saja ya. Kita belajar dulu ya. Oke, sedikit lagi. Teman-teman terakhir, seriusan terakhir deh. Nih, fa-nya sudah kita bahas. Huruf fa-nya insya Allah sudah kita bahas. Ya, Ustaz huruf ain nanti kalau ada contoh huruf ain kita bahas ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Fa-nya di sini dia berharokat apa nih? Dia berharokat baris bawah. Ya, dia berharokat baris bawah. Kalau baris atas namanya fathah. Kalau simpul angka 9 di atas huruf itu namanya dhammah. Tapi kalau huruf berharokat baris bawah itu namanya harokat apa? Namanya disebut dengan harokat kasroh, teman-teman sekalian. Disebut dengan harokat kasroh. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh dibaca dengan vokal A, dengan vokal U, dengan vokal I, dengan vokal A, dengan vokal U, dengan vokal I. Dibaca dengan vokal I, teman-teman sekalian ya. Dibaca dengan vokal I. Oke. Nah, maka fa-nya dibaca, izin teman-teman, maka fa-nya dibaca nggak fa lagi, nggak fa, bukan A, karena bukan fathah, bukan U juga, bukan U karena bukan dhammah, tapi dibaca dengan vokal I karena jelas harokatnya harokat kasrah. Tuh, jelas sampai sini? Nah, sekarang ya ini baru kasroh baru kita bahas terakhir nih, pas banget nih. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sekalian? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Rahang bawah, malah ketahuan lagi. Ya, itu RRB ya, sip ya, RRB. Jadi buat teman-teman yang melafalkan huruf berharokat kasroh masih bertumpu ya pada cengar-cengir senyum-senyum, ternyata huruf berharokat kasroh itu bukan bertumpu pada senyuman. Bukan. Tapi terhadap RRB. Sempurnakan dengan cara RRB.
RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Rendahkan rahang bawah. Nah, jadi misalnya huruf fa di sini dilafalkan seperti ini, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Aduh. Nah, seperti ini. Bukan ditarik ke samping, fi, enggak, tapi fi ke bawah. Kalau dia hurufnya tipis, baru sambil senyum SS. Fi. Kalau dia huruf tebal, maka rendahkan rahang bawah TS tanpa senyum. Sli. Kalau tipis, si. Kalau tebal, sli. Tapi patokan kasrohnya bukan senyum-senyum, tapi rendahkan rahang bawah. Si. Tetap rendahkan rahang bawah kan, tapi sambil senyum. Si. Tapi kalau huruf tebal, sli. Terasa nggak bedanya? Itu kalau kita ingin menyempurnakan sedalam mungkin sesuai dengan kapasitas saya. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya tahu. Di luar apa yang saya tidak ketahui, saya tidak akan berani sampaikan. Ya, gitu. Paham ya? Sip. Paham? Nah, sekarang siap nggak baca, teman-teman? Jangan dulu keluar. Sayang pahala bacanya teman-teman belum melafalkan barang-barang dipraktekkan dalam bacaan. Ya. Yuk kita bacakan barang-barang ya. Ayat ke-40-nya. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Oke, sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, sebentar. Maaf, tadi saya lupa. Oke. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Nah, seru nggak teman-teman?